Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, PPATK, melaporkan bahwa transaksi judi online, yang sering disebut judol, telah mengalami penurunan signifikan. Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Mutia Hafid menegaskan bahwa kementeriannya telah mengambil langkah-langkah aktif untuk mengatasi masalah ini, termasuk memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga seperti kepolisian dan otoritas jasa keuangan, OJK, untuk memantau transaksi yang mencurigakan. Mutia menyatakan bahwa upaya ini termasuk peningkatan literasi masyarakat mengenai risiko judi online, serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya judi online. Dia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memantau perkembangan situasi ini meskipun sedang berada di luar negeri, dan arahan Presiden untuk terus melawan judi online tetap konsisten. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menambahkan bahwa mereka memprediksi total transaksi judi online sepanjang tahun 2024 akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 327 triliun rupiah. Ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan dalam aktivitas judi online di Indonesia. Kebijakan hilirisasi di Indonesia, yang berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian negara. Berikut adalah beberapa aspek utama dari dampak tersebut. Peningkatan nilai ekspor. Hilirisasi telah meningkatkan nilai ekspor Indonesia secara drastis. Misalnya, nilai ekspor nikel dan turunannya meningkat dari 5,4 miliar dolar Amerika pada 2013 menjadi 35,6 miliar dolar Amerika pada 2022, menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Kebijakan ini membantu Indonesia untuk tidak hanya mengekspor bahan mentah tetapi juga produk olahan yang lebih menguntungkan. Surplus neraca perdagangan. Indonesia telah mencatat surplus neraca perdagangan selama 44 bulan berturut-turut, yang sebagian besar dipicu oleh kebijakan hilirisasi. Kinerja ekspor yang kuat, terutama dalam sektor nikel dan produk manufaktur lainnya, berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan memperbaiki neraca transaksi berjalan negara. Hal ini juga menunjukkan kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global meskipun ada tantangan dari fluktuasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Peningkatan investasi. Hilirisasi telah menarik investasi asing langsung, FDI, terutama di sektor industri manufaktur dan pengolahan. Ini menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong industrialisasi di daerah-daerah seperti Indonesia Timur, yang sebelumnya kurang terlayani dalam hal investasi. Dengan meningkatnya investasi, diharapkan akan ada peningkatan dalam kualitas infrastruktur dan kapasitas produksi. Penciptaan lapangan kerja. Kebijakan hilirisasi berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja baru. Dengan berkembangnya industri hilir, kebutuhan akan tenaga kerja terampil meningkat, yang mendorong pembukaan program pendidikan vokasi dan politeknik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini tidak hanya meningkatkan tingkat pekerjaan tetapi juga kualitas pendidikan di daerah yang terlibat dalam hilirisasi. Transfer teknologi dan pembangunan SDM. Hilirisasi juga berkontribusi pada transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia, SDM. Dengan adanya investasi asing dan pengembangan industri baru, Indonesia dapat mengakses teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tantangan dan kesiapan infrastruktur. Meskipun terdapat banyak manfaat, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kualitas SDM. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi tersedia untuk mendukung kegiatan industri. Selain itu, regulasi yang mendukung harus diterapkan untuk memudahkan proses perizinan bagi investor. Secara keseluruhan, kebijakan hilirisasi di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian dengan meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi,
serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Namun, tantangan dalam hal infrastruktur dan SDM harus dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan dari kebijakan ini. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan kebijakan hilirisasi yang bertujuan untuk mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi. Point 1. Pengembangan sumber daya manusia (STEM). Salah satu tantangan terbesar adalah kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Diperkirakan Indonesia memerlukan sekitar 16.000 tenaga kerja kompeten setiap tahunnya untuk sektor manufaktur dan hilirisasi. Namun, saat ini, pengembangan SDM yang memadai masih menjadi kendala, sehingga menghambat optimalisasi hasil hilirisasi. Point 2. Hambatan perdagangan internasional. Kebijakan hilirisasi seringkali menghadapi trade barriers dari negara lain, terutama Uni Eropa, yang memberlakukan tindakan anti-dumping dan anti-subsidi terhadap produk hasil pertambangan Indonesia, seperti nikel. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk hilir Indonesia di pasar internasional dan menghambat upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut. Point 3. Keterbatasan infrastructure. Pengembangan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung proses hilirisasi. Namun, banyak proyek infrastruktur masih mengalami stagnasi dan lambat dalam pelaksanaannya, yang dapat memperlambat pengembangan industri hilir. Ketersediaan energi yang stabil juga menjadi faktor penting dalam mendukung proses produksi. Point 4. Kesiapan kebijakan dan insentif. Penerapan insentif yang ramah investasi juga merupakan tantangan. Indonesia perlu memiliki kebijakan yang menarik bagi investor, terutama dalam hal perizinan dan insentif fiskal. Tanpa kebijakan yang jelas dan mendukung, minat investor untuk berinvestasi dalam proyek hilirisasi bisa berkurang. Point 5. Tekanan eksternal. Tekanan dari negara-negara lain terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia juga menjadi tantangan signifikan. Misalnya, gugatan dari Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor biji nikel menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat memicu respons negatif dari komunitas internasional. Point 6. Integrasi ecosystem industry. Menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi juga merupakan tantangan besar. Hal ini termasuk kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua elemen industri dapat bekerja sama secara efektif dalam menciptakan nilai tambah. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan hilirisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. Reaksi internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia, terutama terkait larangan ekspor biji nikel, menunjukkan ketegangan yang signifikan antara Indonesia dan beberapa negara serta lembaga internasional. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai reaksi tersebut. Point 1. Tuntutan dari Uni Eropa. Uni Eropa, UE, telah menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, terkait larangan ekspor biji nikel, yang dianggap sebagai bentuk proteksionisme. UE berargumen bahwa kebijakan ini merugikan negara-negara lain yang bergantung pada nikel mentah dari Indonesia dan melanggar aturan perdagangan internasional. Gugatan ini mencerminkan kekhawatiran UE tentang dampak kebijakan Indonesia terhadap rantai pasok global dan daya saing produk mereka. Point 2. Kritik dari IMF. Dana Moneter Internasional, IMF, juga memberikan kritik terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia. Dalam laporan terbarunya, IMF merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan untuk menghapus larangan ekspor nikel secara bertahap dan tidak memperluas kebijakan ini ke komoditas lainnya. IMF menilai bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, terutama terkait dengan potensi kehilangan pendapatan negara. IMF menekankan perlunya analisis biaya manfaat yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan hilirisasi tidak menghambat inovasi dan persaingan. Point 3. Dukungan dari negara lain.
Di sisi lain, beberapa negara, termasuk Tiongkok, memberikan dukungan terhadap proyek hilirisasi di Indonesia. Tiongkok telah berinvestasi besar dalam industri pengolahan nikel di Indonesia, melihat potensi pasar yang besar untuk produk hilir, terutama dalam konteks transisi energi dan produksi baterai kendaraan listrik. Namun, dukungan ini juga diiringi dengan tantangan dari negara-negara lain yang merasa dirugikan oleh kebijakan Indonesia. Point 4. Dampak terhadap hubungan diplomatik. Kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel telah menciptakan ketegangan dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara mitra dagangnya. Amerika Serikat juga menunjukkan perhatian terhadap kebijakan ini, meskipun belum mengambil tindakan hukum resmi. Ketegangan ini dapat mempengaruhi hubungan perdagangan dan investasi di masa depan. Point 5. Tantangan perdagangan global. Kebijakan hilirisasi menghadapi tantangan dari hambatan perdagangan, trade barriers, yang diterapkan oleh negara lain, khususnya UE, yang dapat mengurangi daya saing produk hilir Indonesia di pasar internasional. Beberapa negara seperti India dan Korea Selatan juga mulai melakukan investigasi terhadap produk hasil pertambangan Indonesia. Secara keseluruhan, reaksi internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara upaya untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan kepentingan perdagangan global. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi domestik tetapi juga mempengaruhi hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara lain.